Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 21. Ya. Nah, nomor 21 ini tentang statistik ya, mencari nilai rata-rata. Ya, berdasarkan data di sini disajikan sebuah nilai matematika kelas 7 yang nilai 5 sampai nilai 10. Banyaknya siswa di sini ada 20 siswa ya, 5 tambah 6, kemudian 11 tambah 2, 13, 15 tambah 4, 19, 41, 20. Berdasarkan data tersebut, banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah. Nah, cara menjawab ini, anak-anak, langkah pertama adalah kita harus mencari dulu, ya, rata-ratanya berapa sih rata-rata nilai ini, anak-anak ini. Nah, seperti itu ya, rata-ratanya seperti apa. Nah, kemudian kita kalikan ya. Pertama caranya semua nilai ini dikalikan dengan banyaknya siswa. Ini kali 5 kali 3, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 2, 8 kali 2, 9 kali 4, 10 kali 1. Ya. Jadi ini mencari rata-rata, itu rumusnya adalah jumlah data, ya kan, jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, banyaknya data. Jumlah datanya berarti 5 kali 5. Ya, berarti di sini 5 kali 5 ditambah 6 kali 6 ditambah 7 kali 2 ditambah 8 kali 2 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 1. Ya, dibagi berapa? Nah, dibagi dari 5 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Berarti totalnya dibagi 20. Ya, seperti itu. Nah, 5 kali 5 berarti 25 ditambah 36 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 36. Kemudian ditambah 10. Baru dibagi 2. Gitu ya. Nah, 25 tambah 36 tambah 14 tambah 16 tambah 36 tambah 10 itu totalnya 137 ya. 137. Kemudian kita bagi dengan 20, maka rata-ratanya adalah 6,85. Betul ya? 6,85 ya. Nah, berarti ini rata-ratanya. Nah, di sini di soal mencari nilai di atas rata-rata. Nah, berarti nilai di atas rata-rata 6,82. Yang termasuk di atas rata-rata berarti di sini nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Kenapa 6 tidak masuk di sini? Karena di sini kan 6,85 berarti 6 lebih gitu kan, lebih sedikit, lebih 0,8. Berarti 6 ini tidak ikut. 6 dan 5-nya ini tidak ikut. Berarti yang benar itu 7, 8, 9, dan 10. Berapa jumlahnya? Yang 7 ada 2 orang. Jadi 2 tambah 2. Yang 9 ada 4. Yang 10 ada 1. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Jadi ada 9 orang yang nilainya di atas rata-rata. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 22. Nah, nomor 22 di sini, sebuah kotak berisi 4 bola merah, 6 bola hitam, dan 2 bola biru. Peluang terambilnya bola warna hitam. Nah, berarti kita mencari peluang di sini. Nah, peluang itu sama dengan rumusnya NA per NS. Ya, peluang kejadian. NA-nya berapa? Di sini ada berapa bola? Ada 3 bola, merah, hitam, dan biru. Kalau kita lihat di sini bolanya warna hitam. Nah, warna hitam ada berapa? Ada 6. Berarti NA-nya ada 6. Hitamnya 6. Kemudian NS-nya seluruhnya ada berapa totalnya? 4 ditambah 6 ditambah 2. Ya, jadi 6 per 12. Ya. Nah, kalau misalkan mau disederhanakan berarti ini 1/2. Ya. Karena di sini jawabannya 6 per 12, berarti ini aja jawabannya 6 per 12. Yaitu mencari peluang. Ya. Oke, kemudian nomor 23. Kita lanjutkan nomor 23. Ini the result of 23. Bentar, 23 dulu. Nah, ini. Nah, berarti mencari penyederhanaan bentuk akar. Akar 80, akar 20, akar 45 ini belum sederhana. Kita sederhanakan. Nah, akar 80 kita cari itu adalah akar 16 kali akar 5. Gitu ya.
Nah, jadi mencari penyederhanaan itu mencari dua perkalian yang bisa salah satunya diakarin. Nah, 80 kan perkalian 16 kali 5. Sebenarnya bisa 20 kali 4. Hanya saja itu belum sederhana ya. Kemudian akar 20 berarti di sini akar 4 kali akar 5. Kemudian akar 45 yaitu adalah akar 9 kali akar 5. Nah, tinggal kita satu-satu cari. Akar 16 berarti 4. Jadi 4 akar 5 ditambah akar 4 kali 5 berarti 2 kali 5. 2 kali 5. Gitu ya. Nah, akar 9 berarti akar 9 berapa? Akar 9 itu 3. 3 kali akar 5 berarti 3 akar 5. Nah, ini sudah akar 5, akar 5, akar 5 berarti sudah bisa kita sederhanakan. Tinggal kita jumlahkan depannya. 4 ditambah 2 berarti 6. 6 akar 5. Dikurangi 3 akar 5. Baru 6 dikurangi 3 itu adalah 3 akar 5. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5. Ya. Jadi syaratnya harus sama dulu di dalam bentuk akarnya. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal berikutnya, soal nomor 24. Nah, 24 ini menyederhanakan. Ya, soal nomor 4 ini tentang penyederhanaan. Nah, soal nomor 24. Ini ya 24. Untuk menyederhanakan ini, anak-anak, kita lihat dulu. Nah, ini sifat bilangan berpangkat ya. Di sini ada 27 ya. Di sini ada 27 P pangkat 3, Q pangkat minus 2, R pangkat 4, dibagi dengan 3 P pangkat minus 5, Q pangkat 4, R pangkat 7. Nah, pertama 27 kita bagi 3 dulu. 27 bagi 3 dapat 9. Berarti yang atas 9. P, P yang atas pangkat 3, P yang bawah pangkat negatif 5. Nah, berarti ini P kalau pindah ke atas itu menjadi penjumlahan ya. Sehingga di sini P pangkat 3 tambah 5 karena minus pindah ke atas jadi plus ya. Atau biar lebih pahamnya lagi karena ini pembagian maka pangkatnya itu dikurang ya. Jadi sini 3 dikurangi dengan negatif 5. Kemudian Q juga sama nih. Q ya. Berarti yang di atas jadi negatif 2 dikurangi dengan 4 ya. Negatif 2 kurang 46 nih. Hapus dulu. Berarti sini negatif 2 dikurangi 4. Kemudian satu lagi adalah R. R-nya adalah 4 dikurangi 7. Ya. Berarti hasilnya adalah 9P. Ini jadi bertambah kan? Di plus min ketemu min jadi plus. 3 tambah 5 berarti 8. Q. Q-nya jadi negatif 6. R. R-nya jadi negatif 3. Karena 4 dikurangi 7 itu minus 3. Nah, karena di soal ini berbentuk pecahan, maka kita ubah nih yang negatif ini. Yang pangkat negatif menjadi positif. Bagaimana? Yaitu dengan kita memindahkan ke bawah. Ya, 9P pangkat 8-nya tetap. Nah, Q ini Q-nya jadi berapa? Q pangkat positif 6, R juga pangkat positif 3. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya Q pangkat 6, R itu pangkat 3. Ya, kita cari coba jawabannya yang mana. Di sini ini ini kecil ya. Nah, di sini. Nah, Q pangkat 6, R pangkat 3. Berarti jawabannya yang D ya. Yang D. Q 9, P pangkat 8, Q pangkat 6, R pangkat 3. Ya. Berarti yang maaf bukan yang ini. Oh ya benar Q yang nomor A ya. Nomor A karena yang bawah itu yang D itu P pangkat 2 ya. Berarti yang A yang tepat ya. Q pangkat 6, R pangkat 3. Oke, jadi jawabannya adalah Q pangkat P Q kali 9 P pangkat 8 per Q pangkat 6 R pangkat 3. Oke. Jadi kalau pecahan bilang berpangkat itu pangkatnya dikurang ya, tapi kalau dikali pangkatnya ditambah. Misalkan di sini punya misalkan 4 P pangkat 6 dibagi dengan
2P pangkat misalkan 5, berarti ini kan sama dengan 4 bagi 2, 2. P-nya kita kurang pangkatnya, jadi 6 dikurangi 5. Jadi 2P pangkat 1. Ya, atau disebut 2P saja, satunya nggak usah ditulis. Ya, seperti itu. Kalau misalkan pangkatnya negatif, misalkan P pangkat negatif 3, misalkan 4 pangkat P pangkat 3, maka ini jadinya 4 dibagi P pangkat 3. Karena ini jadi positif kalau pindah ke bawah pangkatnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 25. Nah, soal nomor 25. Kita cek dulu. Nah, titik B dia ditransaksikan sejauh masukkan bayan titik. Nah, di sini titik B ya. Translasi itu kan penjumlahan ya. Misalnya ada sebuah titik A, X, Y ditranslasikan sejauh misalkan di sini AB atau di sininya AB, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Gitu ya perubahannya ya. Nah, maka di sini tinggal kita masukin angkanya. B itu adalah 3,4 ya. Ditransaksikan sejauh 2 min 1, maka B aksennya adalah 2, maaf, X-nya kan 3. 3 tambah 2,4 tambah min 1. Berapa 3 tambah 2? Berarti di sini B aksen sama dengan ini ya. Berarti B aksen itu sama dengan 3 tambah 2 berarti 5. 4 tambah 1 berarti 3. Jadi 5,3. Ya, itu untuk mencari sebuah translasi. Ya, jadi jawabannya adalah 5,3. Nah, sekarang kita mencari apa? Mencari refleksi. Ya, mencari refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, ya. Maka mencari bayangannya itu adalah di apa ini? Dibalik ya. Oke, jadi kalau untuk mencari Y sama dengan X itu posisinya yang tadinya posisi X jadi Y, yang posisinya Y jadi X ya. Seperti itu. Maka di sini ada jadi A X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksennya itu adalah Y, X ya. Y, X. Maka di sini kalau ada titik W 8, minus 2, maka direfleksikan terhadap Y sama dengan X ya. W aksen sama dengan minus 2,8. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, di min 2,8. Hanya dibalik saja. Ya, itu tandanya tetapnya. Tapi kalau Y sama dengan min X, berarti dia bayangan adalah min Y, min X. Kalau misalkan direpresentasikan terhadap Y sama dengan min X. Nah, kalau dua-duanya positif, berarti hanya pindah dibalik saja, ditukar. Yang posisinya jadi X jadi Y jadi X. Baik, kita lanjutkan soal nomor 27. Nah, soal 27 ini ada dua bangun, yaitu bangun tabung dan bangun setengah bola. Kita mencari volumenya. Nah, volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Ya, berarti Pi kali R kuadrat kali T. Sedangkan luas bola itu adalah volume bola. Tadi volume tabung ya. Volume bola adalah 4 per 3 kali Pi kali R pangkat 3. Ya, 4 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, sekarang kita cari dulu volume tabung dulu. Volume tabung sama dengan Pi-nya 22 per 7 karena 21 ini kan diameter. Maaf, 42 ini kan diameter, berarti jari-jarinya 21 kan. Berarti 22 per 7 dikali 21 kali 21 kali tingginya 40. Jadi 42 ini kan diameter 42, maka R-nya itu jari-jarinya adalah sama dengan 42 dibagi 2, yaitu 21. Ya. Sehingga kita coret nih 7 dengan 21 dapat 3, jadi 22 kali 21 kali 3
kali 21 kali 40. Ini kan dapatnya 3. Nah, ini jawabannya adalah 55.440 cm kubik ya, karena volume. Nah, sekarang bola. Nah, karena di situ volume setengah bola, maka kita bagi dua di sini. Ada setengahnya. Jadi setengah kali 4 per 3 kali 22 per 7 kali 21 kali 21 kali 21 ya. Maka ini jadinya 2 dengan 4 coret. Jadi 2 per 3 kali 22 dikali 7 dengan 21 dapat 3. Berarti kali 3 kali 21 kali 21. Nah, kemudian 2 kali 22 berarti 44. Nah, tiganya coret dengan 3 ini. 4 tinggal kali 21 kali 21. Maka ini jawabannya adalah 19.404 cm kubik. Nah, tinggal kita jumlahkan volume gabungan itu sama dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Ya, volume tabungnya 55.440, sedangkan volume bola setengah bolanya adalah 19.404. Maka totalnya adalah 74.000 ya, 844 cm kubik. Ya, berarti jawabannya yang B. Ya, itu ya, 74.844 kubik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian nomor 28, sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tingginya 12 cm. Jika tabung tersebut akan ditutup dengan aluminium, maka luas aluminium yang ditentukan adalah, berarti ini mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali Pi kali R plus T. Ya, itu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Maka di sini 2 kali Pi-nya adalah 22 per 7, R-nya 7, 7, T-nya 12. Berarti kita coret 7-nya, tinggal 2 kali 22 berarti 44. Dikali 7 tambah 12 berarti 19. Nah, 44 kali 19, maka luas permukaannya adalah 800. Jadi 44 kali 19. Maka jawabannya 836 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Jadi yang anak ya. Itu soal nomor 28. Kita lanjutkan soal nomor 29 ya. Nah, ini dia. Diketahui fx sama dengan 6x min 4. Nilai dari f6. Nah, berarti ini kita substitusi aja. Jadi fx sama dengan 6x min 4. Berarti kalau nilainya f6 sama dengan berarti 6 dikali 6 dikurangi 4. 6 kali 6 berapa? 36. 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Ya. Jadi jawabannya yang C. Sekarang nomor 30. Berarti Fx di sini 4x min 6. Nah, di situ ada Fa. Berarti X-nya kita ganti dengan A. Di 4 kali A dikurangi 6, itu hasilnya 38. Nah, 38 ini kan dari soal nih ada. Ya. Berarti di sini 4 kali A berarti 4A dikurangi 6 sama dengan 38. Jadi 4A sama dengan 38 ditambah 6. Karena negatif 6 pindah ruas jadi positif. Jadi 4A sama dengan 44. Maka A-nya berapa? 44 kita bagi 4 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah 11. Ya, itu nomor 30. Lanjut kita nomor 31. Nah, Ihsan membeli di sebuah toko Nusantara harganya 3 kilogram toko buah Nusantara ya. Harga 3 kilogram apel dan 5 kilogram jeruk adalah 370.000. Sedangkan harga 4 kilogram apel dan 3 kilogram jeruk adalah 310.000. Harga 1 kilogram apel kilogram jeruk adalah berapa? Nah, sebenarnya bisa langsung kita cari ya. Atau bisa menggunakan eliminasi juga boleh. Berarti kita misalkan apel ini adalah X, jeruk ini misalkan Y, gitu ya. Sehingga di sini kita pakai sistem persamanya 3 apel ditambah 5 jeruk, 5 Y, itu totalnya 370.000. Kemudian beli 4
apel ditambah 3 jeruk, itu sama dengan 310.000. Nah, berarti kita pakai eliminasi ya. Ini kita eliminasi, yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 3. 4 kali 3 berarti 12X. 4 kali 5 berarti 20Y. Dan sama dengan 37 kali 4. Ya, kita kalikan coba. 37 kita kali 4. 7 kali 4 itu 8. 8 bawah 2. 4 kali 12 berarti 148. 148 tambah nolnya 4. 2, 3, 4. Ya, berarti 1.480.000. Yang bawah juga sama, kita kalikan dengan 3, 12X ditambah 9Y sama dengan 31 kali 3. Ya, berarti 93 ya. Berarti 930.000. Nah, berarti tinggal kita kurangi. Ya, 12 habis. Berarti 20 kali 9 berarti 11Y sama dengan 1.480 dikurangi 930.000. Kita kurangi 8 kurangi 3 dapat 5. 14 dikurangi 3 dapat 5. Jadi 550.000. Maka di sini 550.000. Berarti Y-nya tinggal kita bagi 550.000 kita bagi 11, maka ketemulah Y-nya adalah 50.000 rupiah. Tadi yaitu harga jeruk 50.000. Berarti kalau apelnya berapa? Nah, tinggal kita cari di sini ya. Berarti kalau misalkan tadi 3 apel ditambah 5 jeruk sama dengan 370.000, sedangkan harga jeruknya udah ketemu tadi 3X ditambah 5 kali 50.000 sama dengan 3700. Berarti 3X ditambah 250.000 karena 50.000 kali 5 kan sama dengan 370.000. Jadi 3X sama dengan 370.000 dikurangi 250.000. Jadi 3X sama dengan, nah kita kurangi ya. Berarti 370.000 dikurangi 250.000 adalah 120.000. Jadi X sama dengan 120.000, tinggal kita bagi 3, sama dengan 40.000 rupiah. Oh, berarti harga apelnya adalah 1 kilogram apel itu 40.000. Sedangkan harga 1 kilogram jeruk adalah 50.000. Ya. Nah, kemudian tinggal kita masukin saja ya di sini. Berapakah harga 1 kilogram apel? Harga 1 kilogram apel tadi berapa apel? Apel itu adalah 40.000. Sedangkan jeruknya berapa? Jeruknya 50.000. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, seperti ini. Yang C jawabannya. Kemudian jika Ihsan nomor 32, jika Ihsan membeli 3 kilogram apel dan 2 kilogram jeruk, maka harga pembelian tersebut adalah, nah berarti 3 apel. Tinggal kita kalikan 3 dikali tadi apel berapa? Apel itu 40.000. 3 kali 40.000 ditambah jeruknya. Jeruknya berapa? 50.000. Nah, gitu kan? Berarti 4 kali 3, 12. Berarti 120.000 ditambah 100.000. Totalnya berarti 220.000 rupiah. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 33. Nah, bentuk sederhana dari 4/3 jika dirasionalkan. Berarti di sini 4/3. Merasionalkan itu tinggal kita kali dengan penyebutnya. 4/3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi 4/3 per akar 3. Kita kan akar 9. Nah, akar 9 berarti berapa? Akar 9 itu adalah 3. Jadi jawabannya 4/3 akar 3. Ini ya. Atau pakai cara cepat ya. Bagaimana cara cepat? Yaitu pertama 3 kalikan dengan bilangan di depannya. Berarti 3 kali 1 di sini. Yaitu sama dengan 3.
Kemudian akar 3 kali akar 4 berarti 4 akar 3. Selesai kan? Gitu. Ya. Contoh lagi misalkan kalau punya 2 per 5 akar 2 misalkan. Ya. Tinggal kalikan 2 kali 5 berapa? 10. Ini kali. Ya. 10. Kemudian akar 2 kali 2 kali akar 5 berarti udah. Berarti di sini 2 akar 2. Ya kan akar 2 ini dikalikan dengan 2. Jadi 2 akar 2. Jadi ini bentar. Jadi di sini 2 akar 2 per 10. Ya, 5 kali 2. Tinggal gitu ya. Atau mau disederhanain jawabannya jadi kita sederhanakan jadi 1 akar 2 per 5. Nah, ya seperti itu ya. Akar 2 per 5. Nah, contoh lain misalkan di sini punya 3 per 2 akar 7 misalkan. Nah, berarti ini sama dengan udah nih tinggal lihat sini. Berarti di sini 3 akar 7 per gitu kan. 7 kali 2 berarti 14. Selesai gitu kan. Seperti itu. Itu ya, itu cara cepatnya. Contoh lagi misalkan di sini ada 8 dibagi akar 5. Udah, berarti 5 kali 1 ya 5. Akar 5 kali 8 berarti 8 akar 5. Seperti itu. Ya, itu cara cepat. Oke. Tinggal kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang nomor nomor 34 ya. Soal nomor 34. Oke, soal nomor 34. Nah, ini bisa dihapus. Oke, soal nomor 34. Nah, di sini. Nah, tadi soal 34 ya. Satu lagi, 34. Nah, ini dia. Bentuk sederhana dari 4 per 2 akar 3. Nah, ini juga sama caranya ya. Oke, nah, kalau bisa dihapus nih. Ntar. Oke, sekarang nomor 34. 4 per 2 akar 3. Ya, berarti ini juga sama ya. Jadi 4 per 2 akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Ini cara lambat dulu. Berarti 4 kali akar 3, 4 akar 3 per 2 akar 3 akhirnya akar 9. Jadi 4 akar 3 per 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 6. Jadi 4 akar 3 per 6. Ya, jadi 4 akar 3 per 6. Atau disederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 2 nih. Jadi 2 akar 3 per 3. Ya, 2 kali per 3 berarti jawabannya yang B. Itu ya. Nah, kalau cara cepatnya berarti 4 per 2 akar 3 sama dengan 4 dibagi, langsung aja di sini di 4 akar 3. Ya, karena kan akar 3 kali 4, berarti 4 akar 3. 3 kali 2, 6. Nah, baru sederhanain. Jadi 4 dengan 6 sama-sama dia bagi 2, jadi 2 akar 3 per 3. Sama kan jawabannya? Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal nomor terakhir, nomor 35. Nah, ini nggak bisa dihapus ya, anak ya. Ya udah, nggak apa-apa, nomor 35 ya, yang terakhir. Nah, 35 ini, oke, berarti ini Bapak ditandain dulu ya. Yang ini, yang Bapak warnain kuning. Oke, sekarang kita nomor 35. Nah, 35 mencari luas kon. Nah, ingat di sini, luas kon. Nah, mencari luas kon ini, yaitu adalah luas selimut ya, luas selimut kerucut. Maka kita cari luas selimut kerucut, rumusnya adalah L sama dengan P kali R kali S. Ya. Nah, di sini karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, pakai 3,14. Ya, dikali 1,5 dikali 2,5. Ya, karena dia bukan kelipatan 7. Maka ini jadinya 11,775 cm persegi. Ya.
Nah, di soal kan nggak ada nih jawabannya. Berarti kalau tidak ada jawaban ini, berarti kalian diminta mencari yang permukaan alasnya itu dicari. Ya, berarti kalau gitu kita pakainya pakai luas seluruh kerucut. Ya, rumus luas seluruh kerucut adalah apa? Pi kali R buka kurung R tambah S gitu ya rumusnya ya. Maka kita masukin 3,14 dikali 1,5 dikali 1,5 ditambah S-nya. S-nya adalah 2,5. Maka di sini 3,14 dikali 1,5 dikali dengan 4. Ya, jawabannya adalah 18,84. Berarti jawabannya itu adalah yang C, maaf, yang C. Yang B ya, 18,84 cm persegi. Nah, jadi tergantung di soal ya anak-anaknya. Kalau di soalnya adanya luas, misalkan luas selimut, sudah benar luas selimutnya adalah selimut kerucut, berarti itu yang jawabannya. Tapi kalau luas selimut dicari luas selimut tidak ada, maka kalian cari luas seluruh permukaannya. Ya, tapi sih kemungkinan besar sih mencari hanya luas selimut saja, selimut kerucut saja. Jadi rumusnya hanya pi kali R kali S. Tapi kalau misalkan belum ada S-nya, maka kalian menggunakan Pitagoras. Ya, misalkan di sini ada tinggi, kemudian ada jari-jari. Nah, S-nya belum ada, berarti kalian menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ini S, ini T, ini R gitu ya. Jadi menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kalau mencari S sama dengan kuadrat dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jadi kebetulan yang nomor 35 ini mencari seluruhnya saja. Ya, jadi luas seluruhnya aja. Kita cari luas seluruh permukaan kerucut. Jadi L sama dengan Pi kali R, R sama S. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, itu aja pembahasan dari Bapak. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian sukses lancar ya asbanya. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.